Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Selamat pagi, jadi pandai bersama Pak D. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melenggangkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa membentuk pemerintah kolonial di Indonesia tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintah kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melenggangkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Bagaimana pemerintah kolonial di Indonesia terbentuk? Bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Ayo membaca. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1981. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, misalnya mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama Rafflesia arnoldii. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi, menghapus kontinen atau penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem paksa tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Sulit menentukan besar-besarnya pajak bagi pemilik tanah. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang politik, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini Raffles menaruh kebijakan berikut. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan, melarang perdagangan budak. Kemudian peristiwa-peristiwa pada masa pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596, dengan mendarati Banten sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, Verenigde of Indische Company. Pada tanggal 20 Maret 1602, tujuan VOC di Indonesia antara lain: 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda memasuki akhir abad 18. Kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkannya adalah korupsi. Sulit melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan yang sangat luas.
Faktor eksternal, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang menyedot pembiayaan dan tenaga. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah yang ditempuh Daendels antara lain meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih dari 1.100 km, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem paksa atau rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dan menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Ayo berlatih, pahami bacaan di atas. Buatlah perbandingan pelaksanaan permintaan kolonial Inggris, Belanda. Buatlah perbandingan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Siapa tokoh yang paling terkenal pada masa kolonial di Indonesia? Yang Inggris, Raffles ya, Samet Raffles. Yang Belanda, Cornelis de Houtman. Pertama kali datang ke Indonesia. Di mana daerah kalau yang terkenal Daendels. Kemudian di manakah daerah kekuasaannya Inggris? Namanya Pulau Jawa. Kapan waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Inggris. Jadi berapa ya? 15. Yang kalau Belanda 1596. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Kalau Inggris jadi sewa tanah. Kemudian kalau Belanda tanam paksa. Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Menderita. Ya, tanah-tanahnya sendiri suruh bayar sewa. Ya. Ayo membaca. Perubahan wujud benda. Benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan cara memahami sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, dan di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan dengan mengubah bentuk benda-benda tersebut. Ya, yang kemarin masih ingat ya, benda padat, cair, dan gas. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda menjadi antara lain peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Ayo berdiskusi. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Membeku itu dari cair ke padat. Kalau mencair dari padat ke cair. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Membeku itu dari cair ke padat. Kalau menguap dari cair ke gas. Jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Mencair itu dari padat ke cair, kalau menguap dari cair ke gas. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap? Perubahan suhu, dipanaskan atau didinginkan. Peristiwa sehari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? Ya,
es batu yang dibiarkan taruh di halaman kena sinar matahari dan mencair, atau lilin yang dibakar juga mencair. Peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? Pembuatan es batu. Peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa menguap? Air yang dibiarkan kena sinar matahari atau menjemur pakaian, itu juga peristiwa menguap. Ayo mencoba bersama dengan teman sekelompokmu, rancanglah percobaan untuk menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Sudah dijelaskan ya. Poster peristiwa perubahan wujud. Ini sudah. Sekarang nyanyian Pulau Kelapa. Baca notasi angka, gerakan tangan badanmu sesuai dengan tinggi rendah nada. Rayon Pulau Kelapa, punyanya ciptaan Ismail Marzuki. Dengan nada dasar Do sama dengan C sama dengan Do, dengan irama 4/4 dan T. Tanah air ku tidak kulupakan. Salah ya? Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik rajaklana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Maaf ya, suaranya nggak bagus, nggak pinter nyanyi, tapi ya begitulah kurang lebih. Lagu Rayon Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, perlawanan nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Lagu wajib dianjurkan dipelajari, dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Ya, tadi seperti Pak D nyanyikan, kamu tinggal nyanyikan kembali. Tinggal diulang-ulang atau cari lagu di YouTube. Demikian pembelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 2. Terima kasih.